Tes tes, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, saya cek dulu Bapak dan Ibu peserta semua. Untuk suara saya apakah sudah aman dan terdengar dengan jelas? Oke, Bapak Ahmad Utama Asmadi, terima kasih. Sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Karena kita sudah memasuki pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita akan memulai gitu ya acara yang ditunggu-tunggu yaitu Zoominar Ahli Hama yang diadakan setiap hari Jumat. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang sudah beberapa kali join di Zoominar Ahli Hama ini setiap Jumat gitu ya, Jumat malam pukul 19.30 sampai selesai. Kita akan belajar bersama dengan PES Expert selama 1 sampai 2 jam ke depan karena Ahli Hama sebagai platform edukasi pengendalian hama terpadu begitu ya. Kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk edukasi tentang pengendalian hama secara terpadu. Oke, baik. Nah, ini apakah saya mau tanya dulu, apakah ada yang baru pertama kali join di seminar Ahli Hama ini? Karena apabila semakin banyak begitu ya dari Bapak Ibu pemilik bisnis di Indonesia ini yang mengenal ahli hama, kita akan semakin senang gitu ya karena bisa membantu para pemilik bisnis untuk bisa belajar tentang pengendalian hama yang efektif. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah ada yang baru pertama kali nih angkat tangannya? Tulis nama di kolom chat mungkin dari industri apa, kemudian namanya siapa, apakah baru pertama kali. Oke, ada yang baru pertama kali. Nah, ini sudah ada juga yang beberapa kali ya, Bapak Ahmad Utama PT Eneral Pest Control Makassar, Sulawesi Selatan. Salam kenal semuanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Indah. Salam kenal Bapak Ibu yang baru pertama kali join di Seminar Ahli Hama ini. Saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Oke, Bapak Andi Asyari baru pertama kali, baru nih. Kemudian Bapak Ahmad Budianto baru pertama kali. Nah, mungkin boleh Pak disebutkan juga dari industri apa seperti itu. Jadi nanti kita akan bisa mengkorelasikan begitu ya dari pembahasan Pest Expert disesuaikan dengan industri Bapak dan Ibu peserta semuanya. Oke. Nah, ini yang baru masuk. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama industrinya apa saja? Ada Bapak Maulana Iskandar, PT Lautan Natural Krimerindo, pertama kali. Salam kenal Bapak. Kemudian Bapak Yogi Anggoro, BNJ, Pest Control, Kuta Selatan, Bali. Salam kenal, sukses selalu juga untuk Bapak. Kemudian ada Bapak Ahmad Budianto, ini industri farmasi, PT Novel Pharmaceutical Labs. Oke, ada juga ya dari industri farmasi, kemudian ada pest control, lalu juga Bapak Bambang dari PT Rana Zahra Tama, perusahaan pestisida dan termitisida di Bogor. Kemudian Bapak Rivaldi dari EcoCare Pest Control, cabang Bogor. Lalu Bapak Hakan Mas, BNJ Pest Control Bali. Baik, Bapak Agung dari PT Enel Pest Control. Mungkin ada lagi nih Bapak dan Ibu yang baru pertama kali join. Kita tentunya nanti akan terus bertambah untuk peserta pada malam hari ini. Bapak Abdul Sakti, praktisi perhutanan sosial. Oke, baik Bapak dan Ibu, salam kenal. Kita dari Ahli Hama, platform edukasi pengendalian hama terpadu di Indonesia yang membantu begitu ya pemilik bisnis, kemudian juga industri dari berbagai macam industri, mulai dari perhotelan, kemudian dari restoran, kafe, farmasi, manufaktur, lalu juga dari tambang dan seluruh industri yang terutama banyak gangguan hamanya begitu ya. Sehingga kita bisa memberikan edukasi dari Pest Expert, yaitu ada Bapak Prof. Intan, PhD, dan juga Ibu Dr. Lin, yang bisa memberikan edukasi secara lengkap dan menyeluruh seperti itu. Nah, kita ada juga
informasi dari admin Ahli Hama bagi yang belum join di grup WhatsApp yang akan memberikan banyak informasi. Itu boleh join di kolom chat begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga kita ada membagikan untuk recording di YouTube Ahli Hama, kemudian kita ada ebook free di website Ahli Hama. Kemudian kita lanjut ke perkenalan kembali Bapak Daus dari PESX, PES Kontrol Bandung. Oke. Dari Proteka PES Indonesia tes. Oke, masuk Pak. Kemudian Bapak Andi Rahmatillah, Koordinator Pertanian Kalimantan Barat. Salam kenal Bapak Andi. Lalu, oh, Bapak Baha ini dari Bangladesh. Master Student of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas 11 Maret Solo. First time I'm here. Oke, nice to meet you. Mister Baha. Oke, we are glad to see you here. Semoga ilmunya bermanfaat begitu ya Bapak Baha. Kemudian ada Bapak Firman dari Protekapes Indonesia di Bogor ya, Bapak. Kebetulan kita di Bandung. Oke, ada Bapak Anisatur Ridho Harahap, PT Rizky Putra Dinamika Jakarta. Oke, baik. Mungkin ada lagi, nanti sambil saya menjelaskan begitu ya, preview dari apa yang akan dipelajari pada Zoominar malam hari ini. Boleh dituliskan perkenalan, nama, kemudian industrinya, dari domisili di mana, begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Tidak perlu malu-malu, silahkan dituliskan di kolom chat. Nah, nanti kita akan dibagi ke dalam dua sesi. Yang pertama yaitu sesi materi penjelasan tentang tema pada malam hari ini oleh Ibu Dr. Lin, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, nanti bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun kasus, kemudian ingin bertanya lebih lanjut tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Lin, maka bisa menuliskan di kolom chat seperti itu pada sesi kedua. Oke, baik. Saya akan share untuk supaya lebih jelas begitu ya, apa yang akan dipelajari pada malam hari ini di Zoominar Ahli Hama. Oke, judulnya yakni Pest Management 101, bagaimana membangun divisi pengendalian hama yang sukses. Nah, nanti akan dibahas secara lengkap oleh Ibu Dr. Srius Malinar, MSIMM, atau bisa kita sapa dengan Ibu Dr. Lin, yang pada malam hari ini akan membahas temanya tentang sudah mendetail gitu ya. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana pest management di industri peternakan, kemudian pertambangan, kemudian food and beverage. Sekarang mungkin lebih ke mendalam yaitu bagaimana gitu ya membangun divisi pengendalian hama yang sukses. Oke, nah kemudian untuk bisa memberikan edukasi secara terstruktur juga, kita memiliki event online training, Bapak dan Ibu peserta semuanya, Sustainable Pest Management Mastery, yang sebentar lagi juga akan diadakan gitu, masih bisa join, yaitu tanggal 30 sampai 31 Oktober 2024, hari Rabu sampai Kamis, full day. Nah, untuk pendaftarannya ada di kelas-ahlihama.com/spmm. Ini bersama dengan Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Srius Malinar MSCMM. Oke. Nah, untuk salah satu speaker trainer pada SPMM kita yang akan diadakan pada tanggal 30-31 Oktober, yakni ada Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapatkan gelar PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Beliau merupakan ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional.
Kemudian beliau juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer, baik skala nasional maupun internasional. Beliau juga berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional, corporate, The Wellcome University Foundation Ltd, dan Illinois Natural History Survey di Illinois, USA. Dan trainer kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang Pest Management 101, yakni Ibu Dr. Sri Smalinar, MSc MM, atau bisa kita sapa dengan Ibu Dr. Lin, gitu ya. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa disapa dengan Dr. Lin, seperti itu. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida juga di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, sebagai pakar hama di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI, dan juga dosen di beberapa universitas. Seperti itu. Oke, kita sambil menunggu ya untuk Dr. Lin join bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Informasi bagi seluruh peserta, kita memiliki fasilitas begitu ya untuk bisa berkonsultasi dengan fasilitator ahli hama. Ini ada di kolom chat begitu ya. Untuk bisa join di kelas SPMM juga kita bisa menyediakan fasilitas terlebih dahulu seperti itu. Baik, cek-cek suara terlebih dahulu. Oke, oke, cek, cek. Udah bisa masuk ya. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah Tadi sudah berusaha masuk nggak dapat ya. Oke, oke, siap, siap, siap. siap-siap. Baik, Alhamdulillah Ibu. Ini sudah ada banyak peserta yang masuk di Zoominar yang ditunggu-tunggu setiap hari Jumatnya, begitu, karena peserta Bapak Ibu semua ini bisa belajar bersama expert yaitu Ibu Dr. Lin di Seminar Ahli Hama yang kita tentunya berkomitmen begitu ya untuk bisa memberikan edukasi karena Ahli Hama sebagai platform edukasi begitu untuk membantu pemilik bisnis di Indonesia untuk memberikan edukasi secara berkelanjutan seperti itu. Baik Ibu, apakah suara saya aman? Oke, Kita bisa mulai sudah ya Ibu. aman? Ya, Oh, siap, siap. Oke, oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di eh, sudah dicek tadi ya, sudah dari Sumatera ada juga, Mbak Indah. Sampai Papua ada juga yang join. Oke, ya jadi Bapak Ibu setiap hari Jumat tentu kami sudah mempunyai program di mana hari Jumat ini kita ingin sharing tentang seputar hama dan bagaimana pengendaliannya karena memang kalau kita lengah terhadap penanganan hama maka hama itu yang akan mengurangi kualitas hidup kita gitu Bapak Ibu. Nah, tentunya kepada para pemilik bisnis ini juga akan menjadi masalah serius apabila memang kita tidak mempunyai perhatian cukup bagaimana pengelolaan hama yang ada di sekitar kita. Pada malam hari ini kita akan angkat topik mengenai bagaimana pentingnya kita memiliki in-house pest management karena memang sekali lagi penanganan hama atau pengelolaan hama ini bukan menjadi salah satu tanggung jawab dari salah satu pihak saja, tetapi menjadi tugas bersama. Kenapa? Karena memang hama itu datang diundang oleh kita juga. Nah, oleh karena itu, tentu setiap pihak memiliki peran penting bagaimana pest management dapat dilakukan di eh, tempat kerja kita atau di lingkungan rumah atau di lingkungan kita sendiri. Saya akan share screen untuk bahan diskusi kita di malam hari ini di eh, topik yang diangkat di malam hari ini
kita akan membahas bagaimana sih kita dapat membangun divisi pengendalian hama yang sukses, tentunya di khususnya di tempat bisnis, karena bisnis itu kan tentu ingin berkelanjutan, sehingga dengan bisnis yang bagus, dengan bisnis yang sukses itu tentu akan memberikan benefit yang lebih banyak lagi ke banyak orang. Nah, salah satu upaya untuk mensukseskan bisnis tentu dapat mengatasi gangguan dari hama salah satunya. Nah, mengapa ini kita angkat divisi yang kita usung, bagaimana tanggung jawab dari pengendalian hama ini tentu tidak hanya berada di tangan pihak pest control eksternal, karena pada dasarnya eh, mereka akan bekerja manakala populasi itu sudah tidak bisa ditangani oleh pihak eh, eksternal, pihak internal. Nah, bagaimana kita akan membagi peran-peran dari pengendali hama internal dan eksternal? Tentu ada background kenapa ini mesti dicoba dibangun dari setiap bisnis atau lingkungan yang Bapak Ibu tempati. Yang pertama, tentu kita selalu mengingatkan bahwa konsep hama atau pes ini adalah sudut pandangnya dari manusia itu sendiri. Nah, hama itu sesungguhnya memiliki definisi bagaimana organisme atau makhluk hidup itu tidak diinginkan kehadirannya. Nah, memang untuk hama itu ada yang jenis dari serangga, ada juga dari mamalia. Nah, tentu kalau kita sendiri sebagai manusia tentu nggak mau disebut hama gitu kan ya. Tetapi untuk definisi bahwa hama itu memang adalah cara pandangnya diambil dari cara pandang manusia, artinya tidak diinginkan kehadirannya. Tetapi kalau dalam kenyataannya, organisme yang tidak diinginkan ini ternyata ada di tempat kita kita hidup gitu. Dari tempat yang bersih pun, tempat yang dalam tanda kutip sanitasinya sangat bagus, sampai yang memang tidak bagus atau tidak terawat. Semuanya ada. Jadi tidak ada yang bisa menghindarkan dari hama itu sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau di permukiman atau di perkotaan ini dengan konsep urban pest itu jenisnya sangat bermacam-macam, baik dari serangga hama terbang seperti lalat, nyamuk, itu pun akan mengganggu atau akan tidak diinginkan kehadirannya. Nah, begitu juga dari serangga yang jenis merayap, dari seperti kecoa, lalu ada kutu busuk, ada semut gitu. Nah, itu juga bagian yang memang tidak disukai. Nah, belum lagi adalah dari mamalia. Nah, tikus mungkin yang hama yang paling sering mengganggu, karena tikus itu dia akan selalu berada dalam posisi istilahnya mengintai kehidupan manusia, karena kita memang yang menyiapkan sendiri faktor-faktor yang menyebabkan tikus bisa ada di tempat kita. Nah, untuk hewan-hewan lain seperti ular atau kelelawar atau bahkan kucing yang merupakan hewan peliharaan, hewan kesayangan, tetapi dia akan menjadi hama manakala di suatu tempat itu tidak diinginkan kehadirannya. Misalnya kucing itu ada jenis kucing liar gitu ya. Nah, itu kalau dibiarkan berkeliaran misalnya di area hotel, tentu akan mengurangi reputasi dari hotel itu sendiri. Nah, di satu sisi hama sebagai hewan kesayangan tidak kita sebut hama, tapi di tempat lain akan menjadi hama. Jadi sekali lagi cara pandang merugikan atau tidak diinginkannya adalah dari sudut pandang manusia. Jadi bagaimana di tempat dan waktu. Nah, sekarang kenapa tidak diinginkan? Tentu kita akan melihat bahwa memang hama ini akan mengganggu banyak faktor, mulai dari sisi ekonomi. Tentu kita bisa lihat kalau di suatu tempat bisnis banyak hewan, banyak hamanya seperti kecoa, nyamuk, lalat, orang nggak mau ke tempat tersebut. Nah, tentu secara operasional bisnis akan terganggu dan ujungnya ekonomi akan terganggu.
Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah akan mengganggu secara kesehatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Culex ini akan siap-siap memang dia sebagai vektor pembawa penyakit seperti demam berdarah denggi itu tentu dibawanya oleh nyamuk Aedes. Malaria juga oleh nyamuk Anopheles. Artinya memang mereka sebagai hewan pembawa. Memang dia tidak bawa virus, tidak menyebabkan langsung nyamuk itu akan menyebabkan penyakit bila memang tidak ada virus atau plasmodiumnya. Tapi dia sebagai kendaraan, sebagai vektornya. Nah, itu dari sisi kesehatan tentu akan mengintai. Demikian juga dari sisi eh, apa namanya tikus. Nah, tikus kan cukup banyak ya penyakitnya yang dapat dibawa oleh tikus sendiri seperti pes atau leptospirosis atau hantavirus. Nah, itu juga cukup mengkhawatirkan apabila dibiarkan tikus banyak dan penyakit sudah bisa apa, menyerang masyarakat. Nah, belum juga dari sisi estetika. Nah, biasanya hama apa yang menyebabkan gangguan estetika? Nah, biasanya misalnya seperti semut gitu. Tentu kita nggak suka kalau di suatu tempat ya, termasuk apalagi bisnis, kalau ada semut terlalu banyak di situ. Artinya secara keindahan tuh orang nggak senang kalau di tempat itu ada banyak hama. Lalu dia mengganggu juga kenyamanan. Nah, kenyamanan dalam arti kan kita ingin hidup kita itu kualitasnya bagus, misalnya dengan istirahat yang cukup. Itu bisa juga memberikan kenyamanan. Nah, kalau hama kutu busuk itu kan salah satu hama yang akan bisa mengurangi kualitas hidup kita. Jadi perilaku kutu busuk ini dia akan mengisap darah dan dia tidak akan menyebabkan gatal saat itu karena dia mengeluarkan dari salivanya itu anes seperti senyawa yang bisa menganestesi gitu, bisa membius sehingga kita nggak kerasa gitu bahwa itu digigit oleh kutu busuk. Nanti tahu-taunya ada bentol-bentol atau ada tanda-tanda yang merah gitu ya oleh kutu busuk. Nah, itu nanti nggak nyaman. Nah, belum lagi hama nggak disukai kehadirannya karena orang stres misalnya ya. Nah, jadi stres itu bisa saja kalau sebagian orang kan ada yang fobia dengan kecoa Amerika, kecoa yang besar yang dekat sumber air gitu ya. Nah, itu kecoa besar kan orang takut ya gitu. Mau laki mau perempuan bahkan yang laki-laki umumnya nggak begitu suka dengan kecoa yang bisa terbang karena itu tadi apa rasa fobia itu. Nah, belum lagi malu udah itu ya. Jadi kalau kita di suatu tempat terus kita lihat di tempatnya itu banyak hama ya tentu orang akan melihat bahwa sanitasinya di tempat itu tidak terawat. Nah, jadi definisi hama itu mengganggunya cukup banyak dan menyebabkan penyakit. Misalnya nyamuk, kita dengar misalnya ada program-program nyamuk yang diberikan bakteri Wolbachia. Nah, nyamuk itu tidak bisa membawa virus dengue itu sudah pertanda bahwa dia tidak akan menyebarkan penyebab penyakit demam berdarah. Tetapi nyamuk tetap menimbulkan gangguan. Artinya kan kalau nyamuknya sedikit mungkin dengungannya nggak terlalu kentara. Tapi kalau nyamuknya dalam jumlah banyak, dengungan itu sekian frekuensi itu pasti akan menimbulkan juga gangguan dari kenyamanan kita yang ada di tempat tersebut. Nah, sehingga dengan banyaknya faktor yang menyebabkan hama ini membuat kita tidak nyaman atau membuat kita rugi, maka mau tidak mau harus dikendalikan gitu ya. Nah, jadi tidak ada orang yang suka hidup bersama dengan hama dimanapun orang tidak suka gitu. Walaupun kita pernah dengar berita di Perancis orang wali kotanya sudah menyerah gitu dengan adanya tikus, bahkan meminta kepada masyarakatnya untuk berdamai hidup dengan tikus. Nah, itu saking kasus serangannya sangat tinggi. Nah, nampaknya di Indonesia ya orang nggak mau juga ya, apalagi di tempat bisnis. Jadi orang tidak bisa mentoleransi. Semakin tinggi tingkat kehidupan masyarakat, tentu semakin tinggi juga standarnya.
orang semakin tidak toleran terhadap hama. Nah, oleh karena itu pengendalian hama menjadi prioritas yang tidak bisa dianggap kecil. Ini sebagai backgroundnya. Nah, sekarang kita melihat mengapa penting bahwa pengendalian pengendalian hama ini, karena memang yang pertama kita di dunia bisnis itu pengendalian hama yang efektif tentu sebetulnya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis itu tetap sehat. Apalagi bisnis-bisnis yang memang akan mengundang atau memang menyiapkan orang-orang itu untuk tinggal di sana. Artinya beberapa waktu seperti di hotel atau di restoran, tempat makan dan lain-lain. Di situ tentu pemilik bisnis ingin membuat para tamu atau pengunjungnya itu bisa nyaman. Nah, dengan pengendalian hama yang efektif tentu kita ingin eh, lingkungannya tetap sehat dan aturan mengenai pengendalian dapat dipenuhi dan tentu lebih efisien apabila pengendalian hama ini dilakukan dengan baik. Lalu berikutnya, mengapa penting pengendalian hama ini dikendalikan khususnya di tempat bisnis? Tentu tadi melihat dari akibat hama itu sendiri. Bahwa hama kalau tidak dikendalikan akan menyebabkan penyebaran penyakit menjadi lebih cepat. Artinya, kalau dikendalikan dengan baik, maka si penyebaran penyakit bisa dicegah. Lalu properti kerusakannya bisa dihindari. Nah, hama apa yang dapat menyebabkan properti itu rusak? Tentu dari rayap gitu, yang memang dia akan memakan benda apapun yang ada unsur selulosanya. Dan pengendalian hama penting bagi bisnis, tentu setiap bisnis harus mematuhi regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik, hama di tempat bisnis itu bisa jadi terjadi pelanggaran regulasi dan bukan tidak mungkin eh, pemilik bisnis bisa dituntut karena abai terhadap kondisi pengendalian hama. Bahkan kalau di negara lain, customer itu bisa menang menuntut pemilik bisnis yang abai terhadap hama. Nah, mungkin di Indonesia juga sudah ada perangkatnya, namun kita nampaknya belum eh, menemui kasus customer menuntut. Tapi kalau bisa dilihat kerugiannya bisa saja terjadi penuntutan. Oleh karena itu, pemilik bisnis harus aware terhadap hal tersebut. Lalu selanjutnya melindungi kesehatan itu menjadi hal penting karena di tempat aktivitas kita itu baik itu di rumah atau di tempat kerja atau di tempat juga beraktivitas di restoran dan lain-lain itu tentu kita ingin sehat, jangan sampai di rumah sudah diatur di apa dikondisikan bisa terhindar dari penyakit, tapi di tempat lain ternyata kita bisa terkena karena ada pengelolaan hama yang tidak eh, baik gitu seperti itu. Bahkan kita kalau mendengar kasus demam berdarah, kita suka bingung tuh di mana ya digigitnya gitu oleh nyamuk Aedes yang bawa virus dengue. Karena rasanya gitu di rumah sudah aman. Nah, itu dia kita kurang tidak bisa membatasi suatu area khususnya untuk senyawa untuk serangga terbang itu bisa kemana-mana gitu. Nah, jadi melindungi kesehatan tentu menjadi hal yang penting dan citra, nah reputasi gitu ya. Jadi pemilik bisnis untuk bekerja keras bagaimana reputasi itu dijaga dengan baik karena reputasi berbanding lurus dengan kelangsungan bisnis itu sendiri. Bahkan di sektor bisnis kesehatan itu seperti rumah sakit tentu harus bisa memberikan garansi bahwa orang yang sakit harus bisa jadi cepat sembuh. Jangan sampai orang yang sakit malah tambah sakit gitu. Dan itu memang masih
masih terjadi di mana rumah sakit itu yang notabene di dalamnya banyak penyebab penyakit. Nah, kalau ada apa namanya hama, nah itu bisa terbawa gitu ya, bisa yang sakit tambah sakit, yang pengunjung bisa ikut sakit. Demikian juga untuk perhotelan, untuk bisnis di bagian pangan. Nah, itu pun penting, harus dicek karena tentu ada standar, apalagi kalau pangan cukup ketat karena ini berkaitan dengan kelangsungan atau kesehatan masyarakat secara langsung. Nah, pertanyaannya siapa sebenarnya yang melakukan? Nah, sejauh ini di Indonesia tentu langsung kalau ada masalah langsung memanggil pest control. Memang betul bahwa penanganan hama itu kita bisa bekerja sama dengan pest control, tetapi kita harus mengetahui bahwa pengelolaan atau mengelola hama atau pest management itu tidak dalam step langsung penanganan atau treatment. Kenapa? Karena dalam mengendalikan hama itu sebetulnya rangkaiannya cukup lengkap. Yang pertama, kita harus melakukan dulu langkah pencegahan. Nah, itu kalau pencegahan tidak mungkin pest control yang melakukan karena pencegahan itu adalah bagaimana orang-orang yang ada di tempat bisnis atau di suatu area harus mengetahui kenapa hamanya bisa masuk ke dalam, kenapa hamanya bisa berkembang dengan baik di sana. Nah, tentu di situ ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Lalu langkah kedua setelah pencegahan adalah bagaimana melakukan inspeksi. Inspeksi itu kita periksa ini hamanya apa nih. Misalnya, oh ini banyaknya tikus nih. Tikus nih kira-kira dia dari mana datangnya? Kok dia bisa ada? Nah, tentu di sini yang melakukan seharusnya adalah pemilik area atau yang memiliki fasilitas. Itu ya. Karena pest control eksternal tentu akan datang ke suatu tempat sebagai tamu yang pengetahuan fasilitasnya terbatas. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memikirkan metodenya atau anjuran treatment. Nah, untuk sektor-sektor bisnis yang berkaitan dengan kesehatan atau produksi pangan, ini tidak mudah penanganannya kalau menggunakan treatment kimia karena syaratnya banyak. Jadi kalau penanganannya eh, langsung ke pestisida, ada muncul masalah baru. Nah, jadi bagaimana penanganannya itu harus dipikirkan dengan baik gitu. Nah, itu oleh siapa? Yaitu harus dibantu antara orang yang punya fasilitas dan nanti kalau ada kasus populasi hama yang tinggi baru berdiskusi dengan yang eksternal. Tapi di sini harus bagi tugas mana yang dilakukan oleh internal, mana oleh eksternal. Lalu dari situ langkah keempat adalah treatment. Nah, treatment atau pengendalian dibagi-bagi. Ada yang masih bisa pakai fisik, artinya masih bisa pakai alat. Lalu bila tidak terkendali dengan baik, baru masuk pengendalian dengan kimia, gitu ya, kimiawi dengan menggunakan pestisida. Pestisida juga ragamnya banyak, jadi tidak selalu penyemprotan karena tentu ada syarat-syarat khusus kapan penyemprotan itu bisa efektif, ya. Nah, baru terakhir adalah langkah monitoring. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa tahapan itu dari pencegahan sampai monitoring itu sebetulnya 80% atau 75% harus dilakukan oleh pemilik fasilitas atau manajemen. Nah, itu yang kami maksud adalah bagaimana pentingnya divisi pengendali hama internal. Karena dari 5 pengendalian hama, sisi yang harus dilakukan oleh internal itu 4 langkah. Karena pest control itu hanya ada di satu step, yaitu pengendalian secara kimia umumnya gitu ya. Nah, jadi itu yang memang kita perlu perlu membagi tugas. Jadi siapa yang melakukan? Ya itu tadi paling banyak adalah internal. Nah,
Seperti konsep yang tentu dalam sudah tren di pest management, kita tentu ingin apa lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dari segi efektivitas atau efisiensi bisnis akan ada banyak pembedanya. Dengan kita melakukan eh, pengobatan terhadap atau pengendalian terhadap hama yang populasi tinggi, pasti biayanya lebih besar ketimbang upaya untuk pencegahan. Nah, jadi kita bisa melihat ilustrasi ini, bagian-bagian mana yang harus dilakukan pencegahan oleh internal, dan bagian mana yang kita bekerja sama dengan pest control eksternal, gitu ya, apabila kondisi hamanya tidak bisa ditangani. Nah, jadi ilustrasinya, kalau kita memiliki tim pengendali hama internal, itu tuh ibarat kita merawat kesehatan seseorang, di mana kita jaga untuk tetap sehat gitu ya, dan eh, kita jangan sampai jadi sakit. Jadi kita mengetahui penyebabnya apa saja yang dapat menyebabkan sakit. Sehingga kita tidak menunggu sampai sakit dulu, baru kita harus pergi ke dokter. Nah, tentu kita bisa juga mengilustrasikan dalam kehidupan kita. Kita membuat atau menciptakan kehidupan kita lebih baik kualitasnya dengan olahraga, makan makanan yang sudah diatur dalam arti mana mana saja yang cocok secara komposisi zat makanan yang masuk ke kita itu tentu sebagai upaya untuk mencegah sakit. Di hama pun sama. Jadi kalaupun bagaimana mencegahnya tentu dengan sanitasi dulu. Pastikan jadwal kebersihannya bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu upaya mencegah. Eksklusi bisa dilakukan upaya menutup akses-akses hama bisa masuk. Sehingga kita bisa mencegah jangan sampai hama itu bisa meningkat populasinya. Nah, tentu di step ini tim pengendali hama internal bisa melakukan itu. Nah, lalu tim pengendali hama internal sendiri di tempat bisnis istilahnya dapat menghentikan masalah sebelum dimulai. Artinya kita jangan membiarkan hama itu eh, berkembang eh, biak dengan jumlah yang banyak di tempat kita. Artinya kalau kita sudah mengenal hamanya seperti apa, tanda-tandanya, tentu kita bisa melakukan istilahnya pembersihan terhadap tanda-tanda awal itu sehingga tidak membiarkan hamanya berkembang dengan pesat gitu, seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah menemui kondisi hamanya berkembang banyak karena dibiarkan, ya tentu biaya perbaikannya menjadi lebih mahal. Dan pest control eksternal akan mengerjakan kasus di mana kasus hamanya sudah tinggi, sudah pelik. Itu memang tugas tugas atau profesionalisme dari pest control profesional. Nah, tentu dengan tim internal, tim pengendali hama internal yang ada di tempat bisnis bisa mencegah itu jangan sampai terjadi populasi yang tinggi. Nah, sehingga tentu pendekatan yang proaktif dari tim pengendali hama internal bisa membuat bisnis itu tetap berjalan lancar. Jadi ilustrasinya sama seperti kita merawat tubuh dari tubuh kita sendiri. Kalau kita rawat dengan baik, tentu kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang ujung-ujungnya harus mendapatkan perawatan medis yang serius. Nah, kalau di negara maju, ini tren ini sudah dijalankan. Jadi perusahaan-perusahaan atau tempat bisnis itu sudah memiliki tim pengendali hama internal. Nah, di Indonesia itu karena secara kondisi baik itu suhu ataupun kelembaban, itu hama itu cocok sekali kalau di kita, makanya jumlahnya banyak banyak ragamnya dan banyak banyak jenis dan banyak jumlahnya. Nah, tentu dengan konsep ini Bapak Ibu pemilik bisnis tentu bisa juga meniru di negara yang maju ini sudah mulai punya timnya. Apakah itu di industri makanan atau di hotel, restoran dan kafe atau di toko-toko retail, punya tim pengendali hama internal karena tadi ada hal-hal yang harus bisa dikerjakan lebih awal.
sebelum hama itu bisa apa dibiarkan berkembang biak gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih untungnya gitu? Untungnya punya tim pengendali internal. Kan kalau di tempat bisnis selalu kita lihat apa untungnya dan apa ruginya. Nah, coba kalau kita breakdown, apa sih untungnya bahwa pemilik bisnis atau pemilik area memiliki tim pengendali internal? Yang pertama adalah pengendaliannya dan kustomisasinya itu lebih optimal. Kenapa? Karena pengendalian hama di satu tempat akan berbeda dengan tempat lain. Bagaimana kondisi fasilitasnya, bagaimana jenis hamanya, dan bagaimana populasinya. Sehingga bisa di-custom, bisa disesuaikan. Nah, itu keuntungan dari kita punya tim internal pengendali hama. Lalu yang kedua adalah keuntungannya bisa fokus pada masalah hama yang spesifik dan unik di lingkungan fasilitas tersebut. Artinya kalau di tempat A misalnya hama yang mengganggunya adalah tikus. Di tempat lain mungkin hanya dilalat gitu. Nah, itu bisa difokuskan terhadap hama yang ada di tempat tersebut. Karena sekali lagi pengendalian hama itu site spesifik tergantung lokasinya. Lalu yang ketiga, apa untungnya setiap pemilik bisnis atau pemilik area memiliki tim pengendali internal, tentu respon lebih cepat karena ada di tempat tersebut. Sehingga tidak harus menunggu pest control profesional dipanggil ya, tentu perlu waktu. Tapi kalau sudah ada respon, sudah ada tim ya, pengendali internal, responnya pasti lebih cepat karena tahu tahu tempatnya, tahu hamanya gitu ya, sehingga bisa menghindarkan situasi yang darurat atau terjadi insiden hama. Lalu yang keempat adalah keuntungan kita punya tim pengendali internal adalah tentu pemahaman yang mendalam tentang apa peraturan fasilitas. Kan kalau tamu atau pihak luar tentu tidak tahu area-area mana yang ketat tidak bisa dimasukin sembarang orang karena ada nanti aktivitas bisnis yang terganggu. Tapi kalau dari tim pengendali internal tentu mengetahui mungkin ada waktu tertentu di mana bisa mengendalikan di tempat tersebut. Artinya pemahaman tentang fasilitas jauh lebih banyak diketahui oleh tim pengendali internal. Nah, begitu juga bisa tim pengendali internal bisa kerjasama dengan tim lain di perusahaan tersebut, seperti tim maintenance atau tim kebersihan, sehingga dari awal sudah bisa melakukan pencegahan terhadap investasi hama itu sendiri. Ya. Nah, jadi ibaratnya ini yang apa keuntungan yang bisa diperoleh dari tim yang dibentuk untuk pengendalian hama itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana peran dari pengendali hama eksternal, ya, atau pest control profesional? Nah, jadi kalau peran dari pengendali hama eksternal itu pasti bekerja dalam kondisi populasi yang tinggi karena mereka memiliki knowledge atau teknologi yang tinggi. Jadi kalau populasinya masih rendah ya tentu harusnya dilakukan oleh pengendali hama internal saja karena masih bisa ditangani lebih awal. Tapi kalau kondisinya hamanya tinggi, ya itu tentu harus cepat bekerja sama karena hitungannya orang tentu tidak bisa nyaman dengan adanya hama apalagi di tempat bisnis sehingga penanganannya harus segera. Kalau mendapatkan populasi hamanya tinggi. Nah, tim pengendali hama internal tentu bisa menangani bagian tadi pencegahan harian, intervensi awal, sehingga perusahaan pengendali eksternal itu dipanggilnya saat masalahnya lebih kompleks karena membutuhkan keahlian atau peralatan khusus. Namun bila tidak dalam kondisi itu tentunya bisa dilakukan oleh pengendali hama internal. Misalnya dalam kasus investasi hama yang besar, atau spesies hama yang ada yang baru, atau ada masalah yang sulit diatasi. Nah, tentu dari pest control profesional harus bisa memberikan solusi lanjutan, sumber dayanya apa, dan
mereka juga bisa melakukan apa istilahnya audit atau berkonsultasi berkala yang dibantu dengan expertnya, pes expertnya, sehingga kita bisa bisa memastikan bahwa tim internal bisa melakukan dengan baik proses-proses langkah-langkah pengendalian, mulai dari pencegahan sampai nanti mereka melakukan monitoring, sehingga nanti pest control profesional itu bekerja lebih cepat teratasi pada saat kasus investasi hama yang besar. Karena seringkali di suatu tempat bisnis menyerahkan semuanya tanggung jawabnya kepada pest control profesional. Yang ada nanti adalah situasi yang membuat frustasi karena ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh pest control eksternal. Misalnya melakukan sanitasi atau menutup akses-akses masuk yang terkait dengan struktur, kan tentu itu bukan job desk-nya. Nah, disinilah pentingnya tim pengendali hama internal bisa bekerja sama dengan eksternal manakala kasus investasi hamanya besar atau dalam kondisi parah. Nah, poin penting tentu hal-hal yang perlu disiapkan agar agar hama unit pengendali hama internal ini sukses, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, tentu harus punya pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu paling tidak ini hama jenisnya apa saja dan dia kebiasaan hidupnya seperti apa. Misalnya nyamuk Aedes, dia aktifnya di siang hari. Berarti kalau penanganan pengendalian hamanya di malam hari tentu tidak tepat sasaran. Jadi ada hama yang hidupnya malam, nokturnal seperti tikus, kecoa aktifnya itu di malam hari. Lalu ada nyamuk, ada hama yang dia aktifnya di siang hari, nyamuk nyamuk Aedes, lalu semut gitu ya. Itu memang banyak aktifnya di siang hari. Nah, ini tentu pengetahuan dan keterampilan ini bisa dipelajari. Nah, dari program ahli hama kita sudah punya program yang sudah dirangkum bagaimana kita bisa belajar selama 2 hari, tapi kita bisa mendapatkan pengetahuan menyeluruh tentang hama dan jenis-jenisnya serta bagaimana keterampilan pengendaliannya. Nah, tentu bagian nomor satu adalah syarat kita bisa membentuk unit internal pengendali hama. Mengapa? Karena tadi kita ingin pengendalian hama itu dilakukan secara terpadu. Jadi bukan urusan langsung penyemprotan lalu masalahnya beres, tetapi ada banyak metode-metode yang tidak hanya menggunakan pestisida. Yang kedua, dengan kita belajar atau punya pengetahuan dan keterampilan, tentu kita mengetahui apa sih teknik pengendalian yang terkini dan apa itu resistensi pestisida, karena menggunakan pestisida itu ada konsekuensi di mana semakin banyak atau semakin sering melakukan pestisida, menggunakan pestisida, maka resistensi ini harus dihadapi. Jadi si serangganya lebih lebih resisten, lebih kebal, dan akhirnya pestisidanya tidak manjur atau tidak efektif lagi. Dan tentu dengan kita belajar atau memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang hama, kita juga bisa melihat mana kira-kira metode yang ramah lingkungan. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa memperoleh pelatihan dari para ahli dan tentu sertifikasi-sertifikasi yang sebagai penanda bahwa kita sudah ikut pelatihan tersebut, dan tentunya untuk unit internal pengendali hama itu dengan pengetahuan dan keterampilan itu menjadi modal dasar. Lalu yang kedua, poin penting agar unit internal ini sukses adalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi di sektor bisnis makanan minuman tentu ada standar industri seperti HACCP dan aturan Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit yang cukup ketat. Bagaimana hama ini jangan sampai mengkontaminasi bahkan kontaminan itu sendiri. Jadi kalau hama itu masih utuh, nah kontaminan itu misalnya bagian kakinya kecoa gitu ya, ada di makanan, oh itu sudah di reject, itu sudah melanggar terhadap regulasi.
Artinya di sektor makanan, minuman, dan rumah sakit itu sangat ketat. Jangan sampai ada apalagi hama kontaminan pun itu di sangat di apa peringatkan tidak boleh ada. Lalu yang kedua adalah menjaga dokumentasi yang lengkap. Jadi kalau unit internal eh, pengendali hama itu bisa sukses, tentu nanti dokumentasi pengendaliannya lengkap, akurat. Jadi nanti kalau diperiksa oleh pihak untuk audit dan inspeksi sudah lengkap karena itu dilakukan dengan rutin. Lalu yang ketiga adalah integrasi dengan manajemen fasilitas. Nah, tentu dengan mengintegrasikan strategi, kita perlu bekerja sama dengan tim lain. Artinya dengan tim kebersihan, misalnya di tempat bisnis itu pasti ada. Nah, tentu harus bersama-sama karena ada bagian part kebersihan, artinya sanitasi ini membantu mengurangi atau mencegah hama itu bisa berkembang biak. Serta maintenance, artinya pemeliharaan yang dia bisa melihat struktur-struktur mana yang misalnya diserang oleh rayap. Nah, tentu dengan mengintegrasikan strategi ini bisa lebih efektif penanganannya. Dan tentu respons proaktif ini akan lebih baik daripada reaktif. Artinya kita melakukan pencegahan dulu, sudah tahu apa saja nih yang harus dicegah. Nah, itu akan lebih baik daripada kita bereaksi setelah ada kasus hamanya lebih besar. Artinya pendekatannya cepat dan lebih tanggap gitu. Karena sekali lagi mencegah pasti lebih murah daripada mengobati. Dan yang kelima adalah pelatihan berkelanjutan. Nah, kenapa belajar itu nggak bisa sekali dua kali? Karena memang eh, hama itu adalah organisme yang tentu mereka pun melakukan adaptasi-adaptasi dalam kehidupannya. Dengan kita melakukan pelatihan secara berkelanjutan, kita bisa mengetahui kasus-kasus hama apa yang berkembang, resistensi pestisida apa yang perlu diketahui sehingga harus dilakukan rotasi dan lain-lain. Nah, itu dengan kita berlatih atau pelatihan mengikuti pelatihan secara berkelanjutan, kita terisi terus tadi nomor satu pengetahuan dan keterampilan. Nah, sehingga tim-tim pengendali hama internal terus bisa melakukan pelatihan berkala. Walaupun misalnya sekarang pemilik bisnis mengirimkan satu orang dulu, nanti satu orang ini mengikuti pelatihan tentang hama dan pengendaliannya. Nanti dia akan diseminasikan kepada rekan-rekan di timnya. Bisa seperti itu. Yang penting setiap tim pengendali hama memiliki pengetahuan dan keterampilan basicnya yang dapat dipelajari. Nah, tentu dengan kita mengikuti pelatihan berkelanjutan, kita bisa update terus perkembangan terbarunya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana membangunnya? Kalau tadi kita lihat poin-poin penting. Nah, bagaimana membangunnya? Yang pertama, lakukan dulu rekrutmen dan pelatihan. Rekrutmen dalam arti membentuk tim yang ada di perusahaan tersebut atau di tempat bisnis. Jadi tidak perlu orang baru yang memang bisa ditugasi untuk tim tersebut. Lalu dilatih dan bisa diberikan pengetahuan dan keterampilan dan nanti dia akan juga bisa memberikan pendidikan berkelanjutan. Nah, lalu dilengkapilah peralatan dan teknologi yang tentu ada yang sifatnya simpel atau sederhana, yang kalau teknologi tinggi ya cukup itu dimiliki oleh pest control yang eksternal. Tapi kalau yang simpel, stasiun-stasiun untuk menyimpan umpan itu rasanya bisa dilakukan sederhana oleh tim pengendali hama internal. Dan yang terpenting nanti setelah timnya ada, dibuatlah SOP bagaimana cara menjalankannya. Sama seperti kita mengetahui kalau pada divisi eh, cleaning service atau bagian yang menangani kebersihan, itu SOP-nya sudah eh, clear, artinya sudah rutin dilakukan. Seperti misalnya mengecek kebersihan pagi, ada checklist siang, ada checklist sore. Hama pun nampaknya bisa dibuat seperti itu. Jadi dibuatkan pengembangan SOP-nya sehingga hama itu bisa terdeteksi dari awal dan rutin kita monitoring.
Nah, lalu tentu dari tim pengendali hama internal buat protokol. Protokol yang jelas untuk memantau seperti apa. Nanti dilihat hamanya jenisnya apa. Termasuk pengendalian yang bisa dilakukan oleh internal, seperti pengendalian fisik atau pengendalian non kimia itu masih bisa dilakukan. Pengendalian kimia misalnya di tempat-tempat bisnis memiliki tempat atau alat yang sederhana gitu, fogging yang portable rasanya bisa dilakukan. Walaupun harus dilihat apakah itu perlu dilakukan atau pakai metode lain. Nah, tentu terakhir adalah selalu ada pelaporan sebagai bahan monitoring yang nanti kita bisa lihat dari waktu ke waktu bagaimana perkembangan hama di tempat tersebut. Nah, dengan protokol ini tim pengendali internal sudah jelas melakukan pengendaliannya secara kontinu atau secara berkelanjutan. Jadi ada langkah tadi ya untuk pengendalian hama. Yang pertama inspeksi dan pemantauan, lalu identifikasi hama, lalu pencegahan dan eksklusi. Nah, ini bisa dilakukan sesungguhnya oleh tim pengendali hama internal. Nah, lalu ada treatment atau pengendalian. Nah, tentu kita selalu menyarankan ada kombinasi dari metode pengendalian itu. Dan kalau bisa melakukan teknik non kimia itu lebih lebih baik. Apalagi di sektor bisnis seperti makanan atau rumah sakit memang agak sulit kalau diterima metode menggunakan kimia karena memang ada efek yang tidak mau dihadapi adalah kontaminasi. Dan evaluasi serta penyesuaian menjadi hal yang penting. Nah, di tempat bisnis tentu selalu ada hitungan analisis biaya manfaat atau ROI-nya, di mana pengendalian itu dengan pencegahan pasti akan berdampak pada finansial. Jadi tentu dihitung antara biaya mendirikan divisi internal dengan versus menyewa layanan eksternal. Tentu pemilik bisnis bisa menghitung itu. Bila divisi internal itu sekali memberikan investasi untuk mengikuti pelatihan, tapi nanti memiliki tim yang terus-menerus bisa dikembangkan untuk bertanggung jawab terhadap pengendalian hama. Tentu itu lebih murah dibandingkan harus setiap saat menyewa layanan eksternal dan ternyata banyak kasus masalah hama masih menjadi persoalan. Karena tadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pest control eksternal dalam tahapan-tahapan pengendalian tadi. Nah, tentunya pemilik bisnis akan melihat bagaimana manfaat jangka panjang dari pengendalian. Dengan reputasi yang dipertaruhkan dari bisnis itu, tentu pengendalian hama ini bisa membantu membuat reputasinya tetap terjaga. Apalagi pada bisnis hospitality di mana tamu berkunjung itu adalah sumber income. Kalau misalnya dengan pengelolaan hama dengan baik, orang makin percaya dan makin bisa menyukai bisnis yang dikelola. Lalu customisasi seperti tadi yang disampaikan bahwa penanganan hama itu secara custom, tidak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat lain. Dan eh, minimalisir dari risiko itu menjadi bagian yang penting. Nah, ini adalah contoh kasus Bapak Ibu di pengendalian hama yang sukses. Jadi ini ada di eh, luar negeri bahwa ada pengendalian hama yang sukses ditemukan di Strong Memorial Hospital di University of Rochester. Mereka melakukan atau konsep pengendalian hama terpadu di mana mereka fokus pada hama-hama yang struktural, ya, masalah hama struktural melalui eksklusi, jadi penutupan akses-akses hama tuh jangan sampai masuk. Lalu sanitasi itu dilakukan dengan sangat ketat, serta menggunakan pestisidanya seminimal mungkin. Ya sama kalau di rumah sakit kan pasti ada hal-hal yang tidak boleh dipakai pestisida digunakan di sana gitu. Dan di sini ada hasilnya adalah bisa mengurangi hama sampai 77% dan tentu jadi makin hemat biayanya serta bisa mengurangi penggunaan pestisida.
Dan kesuksesan program ini kalau kita lihat, kalau dipelajari adalah berasal dari tanggung jawab bersama, pemantauan atau monitoring yang terus-menerus, lalu stafnya diedukasi mengetahui bagaimana tanda-tanda hama, jenisnya apa saja, dan pengendaliannya seperti apa yang lebih aman, artinya lebih ramah lingkungan. Serta ada komitmen dari apa? Dari tim pengendali hama internal dengan seluruh manajemen fasilitas. Karena hama itu bisa bisa datang karena manusia itu sendiri yang mengundang. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa makanan, itu perilaku itu akan membuat si hama akan datang. Maka harus ada koordinasi atau komitmen dari semua ya orang yang ada di fasilitas tersebut. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu untuk topik hari ini bahwa membangun unit pengendali hama internal itu penting. Kenapa? Karena regulasi harus dipatuhi dan juga melindungi fasilitas supaya tidak rusak dari investasi hama. Nah, dengan tim terlatih, tentu teknologi dan SOP yang baik, perusahaan itu bisa lebih proaktif atau pemilik bisnis bisa lebih proaktif dalam hal apa? Pencegahan. Karena dia lebih baik daripada pengobatan karena biayanya akan lebih tinggi. Lalu meningkatkan respon, artinya responsnya bisa cepat serta meminimalkan kebutuhan terhadap bantuan pihak luar. Jadi kalau sudah di dalam sudah bagus ya tentu kalaupun akan memanggil pest control profesional bisa lebih sedikit lebih murah karena biaya atau penggunaan pestisidanya menjadi tidak perlu banyak. Lalu mengintegrasikan pengendalian hama ke dalam strategi operasional adalah menjadi hal yang penting. Artinya tidak bisa dipisah-pisah antara operasional di eh, perusahaan tersebut atau bisnis tersebut dengan pengendalian hama. Harus satu paket. Itu misalnya pada industri makanan minuman, pada industri kesehatan, pada bisnis hospitality, hotel, restoran, kafe. Nah, itu tentu harus dimasukkan program pengendalian ini kepada sama pentingnya dengan operasional itu sendiri. Nah, jadi pembentukan unit internal dari pengendali hama ini tentu bagi bisnis sebagai investasi strategis. Kenapa? Karena fasilitas bisa terlindungi, orang-orang yang ada di sana, pegawai-pegawai sehat, tamu-tamu atau pengunjung yang datang ke tempat bisnis juga sehat dan bisnisnya tentu akan berkelanjutan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sebagai bahan diskusi kita tentang pentingnya pemilik bisnis atau pemilik area memiliki tim pengendali hama internal. Mungkin itu Mbak Indah sebagai bahan untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerima atau menangkap konsep yang kami berikan, bagaimana hama ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Demikian saya serahkan kembali ke Mbak Indah. Ya, baik Ibu, terima kasih luar biasa untuk materi yang sudah disampaikan dan highlight yang saya dapat ini tadi bagus sekali begitu ya. Karena diilustrasikan bahwa pengendalian hama analoginya ini seperti menjaga kesehatan dalam tubuh manusia begitu ya. Ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah, Iya, sama betul. aja dengan di industri bisnis Bapak Ibu gitu ya. Untuk pengendalian hama ini lebih baik mencegah sebelum adanya hama daripada harus mengendalikan setelah ada investasi yang banyak untuk hamanya gitu karena tentu dari segi biaya atau kosnya akan lebih besar ketika sudah banyak hama yang ada di industri Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, tadi analoginya bagus sekali gitu ya. Dan untuk jawaban dari tema pada malam hari ini kita bagaimana cara membuat uh, pest management begitu ya yang sukses. Ini tadi jawabannya poin pentingnya adalah memiliki pest management yang sukses yaitu yang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dan juga secara berkelanjutan itu terus diedukasi tentang bagaimana metodenya. Kemudian tadi juga ada selalu berkembang begitu ya Ibu untuk hama sendiri ada resistensi kemudian dari pestisida sendiri yang digunakan metode itu selalu berkembang setiap saat. Jadi
perlu ada update knowledge gitu. Nah, dari ahli hama sendiri kita berkomitmen gitu ya Ibu dari eh, program-program untuk terus bisa mengedukasi seperti itu. Oke, nah eh, untuk sesi pertama tadi kita bahas gitu ya Ibu, bagaimana caranya, Hmm. pentingnya. Kemudian sesi kedua yaitu diskusi. Nah, dari Bapak Ibu peserta semua, apabila ada hal yang ingin didiskusikan, maka dipersilahkan untuk ditulis di kolom chat. Nanti boleh ditulis nama industri, mungkin bagian apa begitu ya di industrinya, dan pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, bantu ya Ibu Dr. Lin. Nanti akan dijawab seperti itu. Nah, sebelumnya eh, masih berkaitan dengan bagaimana gitu ya, poin penting untuk membangun pest management yang sukses di suatu industri. Itu tadi ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan salah satunya begitu ya dari hasil mengikuti training baik online gitu ya yang diadakan oleh Alihama. Ini kita ada program Sustainable Pest Management Mastery. Nah, tentu ada benefit begitu ya yang akan didapatkan baik bagi industri yang baru akan membuat begitu Ibu. Baru ingin membuat in-house pest management dan juga yang sudah ada. Nah, mungkin boleh Ibu di-spill benefitnya apa bagi industri yang akan mengirimkan tim yang mungkin masih dari nol sekali gitu. Timnya belum mengetahui bagaimana cara pengendalian hama dan ingin memiliki tim in-house pest management. Ya, Oke. jadi konsep training atau pelatihan yang kami gagas tentu dibuat training yang materinya mudah dipahami dan em, nanti mudah diaplikasikan. Karena kalau kita eh, membuat kurikulumnya yang harus lengkap seperti di perkuliahan, itu membutuhkan waktu dan cukup lama gitu ya. Nah, jadi artinya dengan pelatihan ini saya dan Prof. Intan mengemas silabus yang cukup lengkap, bagaimana hama itu jenisnya bisa kita pelajari apa saja, kebiasaan hidupnya, lalu bioekologinya seperti apa, itu perlu dipahami. Jangan sampai kita melihat ada serangga, kita kira kecoa, taunya dia masuknya ke jenis kumbang yang lain, misalnya seperti itu. Dan itu pun kita harus harus mengenal. Jadi ibaratnya kalau kita mau mengendalikan ya kita harus kenal dulu hamanya. Jadi di pelatihan selama 2 hari, bagaimana kita mempelajari tentang hama, lalu bagaimana dari sisi pengendalian itu jenisnya apa saja, dan tanda-tanda hama bisa dikenali. Sehingga kita bisa mencegah jangan sampai tanda-tanda hama yang asalnya sedikit jadi tambah banyak. Dengan studi kasus karena pengendalian hama itu kan sifatnya site spesifik ya. Nah, jadi kalau dengan kita belajar bersama, kita akan tahu bagaimana pengalaman ada kasus hama di tempat A, lalu di tempat B, lalu bagaimana kami sebagai ahli hama bisa memberikan eh, pandangan-pandangan untuk pengendalian hama secara efektif. Mungkin seperti itu ya, Mbak Indah, konsep atau eh, program pelatihan 2 hari full untuk mendapatkan tadi pengetahuan, keterampilan yang basic, khususnya untuk tadi para pengendali hama internal atau pengendali hama eksternal yang akan melakukan terus update pelatihan berkelanjutan. Ya, seperti itu. Iya, iya, oke. Jadi dari bioekologinya, dasarnya itu diperkenalkan begitu ya, supaya tahu bagaimana mereka itu bisa datang, kenapa gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya, dan juga tadi ya Ibu, studi kasus itu yang membedakan. Mungkin kalau misalkan mencari materi di internet banyak sekali begitu, tapi yang membedakan gitu di online training itu ada studi kasus, bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada tentang pengendalian hama, kemudian ada insight dari pest expert.
dari ahli hama ada Prof. Intan Ahmad PhD juga ya. Beliau sudah berpengalaman sebagai trainer konsultan di bidang pengendalian hama, sudah melalang buana begitu ya, baik nasional maupun internasional, mendampingi banyak perusahaan juga begitu untuk konsultan pengendalian hama di banyak perusahaan begitu ya Ibu. Kemudian juga ada Dr. Lin tentu saja yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam pengendalian hama seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, dibuka ya. Masih sudah dibuka ya untuk eh, sesi kedua di kolom chat. Tidak ada kendala ya untuk menuliskan di kolom chat pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Boleh ditulis pertanyaannya, sebelumnya ada nama dari perusahaan apa begitu ya. Lalu pertanyaan seperti itu. Mungkin boleh chat dulu, cek-cek seperti itu apakah aman untuk kolom komentarnya. Oke, baik sambil menunggu gitu ya. Nah, untuk program SPMM atau Sustainable Pest Management Mastery kapan itu sebentar lagi ya Ibu, ada tanggal 30 sampai 31 Oktober. Nah, oke, kita membuka juga konsultasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi dengan fasilitator ahli hama, nanti bisa diagendakan seperti itu. Nah, di kolom komentar ada link yang bisa di save terlebih dahulu, mungkin nanti akan menghubungi kembali ahli hama untuk bisa berkonsultasi. Karena banyak juga yang menanyakan begitu, bagaimana silabusnya, kemudian benefit apa saja yang akan didapatkan, seperti itu. Selain live session juga 2 hari itu, kita akan mengirimkan modul fisiknya gitu ke tempat lokasi Bapak Ibu semua, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa akan tetap kita kirimkan sehingga nanti bisa dipelajari kembali gitu untuk modul secara fisiknya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk SPMM sendiri ini baiknya ini Ibu diikuti oleh siapa gitu ya. Tadi eh, dari oke. Jadi dari industri yang sudah punya tim, apakah bisa gitu staff yang memiliki tugas untuk cleaning service. Nah, itu contohnya apakah bisa, kemudian yang lain-lainnya itu juga bisa atau harus hire baru apabila ingin memiliki unit in-house pest management. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi untuk membentuk divisi pengendali hama internal di tempat bisnis, tentu tidak perlu kita meng-hire orang khusus, orang baru, tetapi berdayakan tim yang sudah ada, misalnya tim yang memang bekerja dalam maintenance, merawat atau bertanggung jawab terhadap perawatan di fasilitas tersebut. Lalu tim yang biasa menangani dari sisi kebersihan, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita latih sehingga para pemilik bisnis sudah mulai bisa mengirimkan satu persatu timnya untuk tadi belajar mengenai hama dan bagaimana jenis-jenis pengendaliannya. Nah, sehingga nanti tim yang kecil ini akan terus bertumbuh dari eh, pengetahuan yang basic diterapkan sehari-hari dan tentu akan menemui pengalaman-pengalaman bagaimana ada hama yang datang dan bagaimana pengendaliannya. Artinya siapa saja yang bisa melakukan bisa mengikuti pelatihan tentu terbuka untuk pemilik bisnis juga untuk para pegawainya yang memang nanti diberi tugas bagaimana dia membentuk tim dari divisi pengendalian hama. Karena tadi dalam slide kami sampaikan bahwa strategi memasukkan pengendalian hama kepada operasionalisasi bisnis itu akan lebih baik sehingga tidak berdiri sendiri. Operasionalisasi bisnis bisa berjalan lancar, pengendalian juga ditunjang dengan pengendalian hama yang berjalan lancar pula. Ini seperti itu ya Mbak Indah.
Oke, baik. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki basic maupun yang dari nol belum memiliki basic tentang pengendalian hama ini bisa begitu ya Ibu untuk join belajar di kelas ahli hama. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kita akan buka pertanyaan 5 terlebih dulu gitu ya. Pada malam hari ini kita buka pertanyaannya 5 pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan sambil menunggu, oh ya sebagai gambaran gitu, seperti apa kelas SPMM, saya akan share untuk video highlightnya terlebih dulu, seperti itu. Izin untuk share screen videonya, apakah sudah tampil? Oke. Nah, jadi ini highlight video SPMM yang sebelumnya sudah dilaksanakan begitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu peserta semua penasaran seperti apa. Nah, seperti ini gambarannya. Oke. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Nah, oke, baik. Jadi itu tadi gambaran begitu ya, bagaimana materi yang sudah disusun selama 2 hari ini disampaikan kepada peserta supaya bisa menambah wawasan dan juga keterampilan untuk pengendalian hama secara terpadu begitu ya Bapak Ibu. Jadi integrated pest management ini akan dibahas satu persatu begitu ya, tentang hamanya ada banyak tentu saja. Kemudian metode seperti apa yang terbaru, kemudian studi kasus akan dibahas juga dalam Sustainable Pest Management Mastery. Oke, baik. Kita akan mulai untuk sesi diskusi dari Bapak Maulana Iskandar. Oke, sudah siap ya Ibu untuk kita berdiskusi. Bapak Maulana Iskandar dari PT Lautan Natural Krimerindo. Untuk industrinya ini industri makanan dan Bapak Maulana ini sebagai posisinya di bidang Departemen Quality Assurance. Oke. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana oke, bagaimana caranya identifikasi resiko dari keberadaan hama? Itu saja Ibu untuk pertanyaannya. Dipersilakan, Ya, Ibu Dokter. ya. Jadi untuk di industri makanan, tadi disampaikan dalam slide di awal bahwa untuk industri makanan ini adalah sektor di mana pengendalian hama ini sangat riskan. Artinya sangat banyak syaratnya. Kenapa? Karena apabila kita salah menggunakan metode, misalnya penggunaan eh, kimia dengan eh, pestisida dengan metode semprot, gitu ya, itu kan dikhawatirkan akan memberikan dampak kontaminasi. Dan ini tentu tidak diharapkan karena standar untuk makanan sangat tinggi, gitu ya, terhadap pengendalian yang menggunakan kimia. Nah, oleh karena itu dari tim atau bagian yang ditugasi menjaga hama ini bisa berinvestasi di sana, tentu langkah penting adalah bagaimana memiliki kemampuan untuk identifikasi. Artinya, Bapak bisa memastikan kepada tim untuk mengecek semua fasilitas yang ada, di mana
titik-titik akses masuk hama itu masih memungkinkan ada tidak di tempat di tempat Bapak perusahaan Bapak itu. Karena mungkin kita di dalam udah memastikan nggak mungkin hama tidak dibiarkan berkembang biak dengan banyak. Nah, tetapi kita lupa bahwa hama itu bisa saja datang dari luar yang dia memang datangnya itu karena diundang. Jadi eh, hama itu datang ke tempat kita karena ada makanan. Ya tentu di industri makanan, makanan melimpah. Lalu yang kedua ada air. Tentu air ada di tempat kita gitu. Dan yang ketiga adalah hama datang karena dia tahu ada tempat perlindungan atau ada shelter. Nah, oleh karena itu dari pihak perusahaan tentu bisa melihat mengidentifikasi kira-kira kenapa hama ini bisa masuk gitu ya. Nah, misalnya kenapa ada semut, kenapa bisa ada kecoa, tentu di sini tuh diidentifikasi. Karena kita mengetahui bahwa hama ini mengganggu karena salah satunya adalah sebagai vektor penyakit, vektor pembawa penyakit, penyebab penyakit. Nah, jadi resikonya cukup besar kalau kita biarkan, misalnya ada kecoa, kita biarkan, ada lalat, karena mereka membawa penyakit, penyebab penyakit, bakteri, di situ yang jumlahnya puluhan, itu bisa terbawa oleh satu hama itu sendiri. Nah, sehingga eh, pihak dari perusahaan bisa melihat kalau hama ini dibiarkan, maka resikonya cukup besar. Nah, maka tadi kita harus memiliki protokol yang mungkin tidak dulu rumit, tapi bisa melakukan aktivitas dari mulai pencegahannya apa aja nih yang harus dilakukan oleh tim. Karena kita tidak boleh lengah bahwa hama itu bisa datang dari luar ke dalam atau sebaliknya. Nah, sehingga sebelum kita menuju pengendaliannya seperti apa yang cocok, kita periksa dulu langkah dari awal. Bagaimana pengendalian, bagaimana kita identifikasi ini hamanya apa nih? Apakah dia serangga terbang, apakah dia serangga merayap, atau dari kelompok mamalia, itu perlu diidentifikasi. Nah, baru kita akan melihat cocoknya atau metode yang tepat atau metode yang memungkinkan dilakukan di industri makanan apa saja. Mungkin itu juga menjadi bahan yang perlu menjadi perhatian. Nah, dengan pengetahuan dan keterampilan, kita bisa tahu apa dulu nih yang harus dilakukan. Nah, mungkin seperti itu ya, Mbak Indah. Bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap apa sih hama ini dan programnya apa yang sudah dilakukan. Karena resikonya besar. Tadi resiko hama kalau dibiarkan tentu ujung-ujungnya mengganggu ekonomi, kesehatan para pekerja, kesehatan para pengunjung itu menjadi dipertaruhkan, kenyamanan gitu ya seperti itu. Nah, itu perlu juga kita melakukan eh, pengecekan dan tentu monitoring, artinya pemantauan berkelanjutan. Karena hama itu tidak pernah habis, tidak akan pernah punah. Kenapa? Selama manusia ada pasti ada hama. Karena kita memang yang menyiapkan hama itu bisa datang ke tempat kita. Nah, mungkin seperti itu Mbak Indah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Maulana ya. Iya, betul. Oke, jadi itu tadi contoh begitu ya. Untuk pertanyaan dari industri makanan, itu Bapak Maulana Iskandar, PT Lautan Natural Krimerindo. Itu bagian quality assurance ya yang tentunya mengecek kualitas gitu ya dari produksi makanan. Nah, tentu tidak boleh ada hama gitu ya. Bahkan kalau untuk dari regulasi itu kan pengennya zero pest. Kemudian juga untuk penggunaan pestisida itu sangat ketat ya, Dr. Lin, kalau untuk di Ya. industri makanan sendiri. Dan regulasi di tiap industri itu berbeda ya, Ibu, untuk penggunaan pestisida. Betul, mungkin boleh kita bahas juga, Ibu, diskusi. Ya, jadi memang di beberapa sektor bisnis ada syarat khusus yang tidak bisa juga pest control profesional melakukan metode pengendalian secara kimia karena banyaknya syarat. Maka di industri makanan, di industri kesehatan, baiknya pengendalian hamanya dilakukan oleh internal karena mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh aturan di sana. Karena kalau pest control eksternal tentu sudah siap dengan teknologi dan pestisidanya. Nah, oleh karena itu
sangat penting kiranya dari industri makanan, lalu kesehatan dan hospitality itu punya divisi tersendiri karena yang tahu sekali fasilitas di sana, respon yang bisa cepat adalah mereka. Yang seperti itu ya, Mbak Indah. Oke, baik. Jadi memang setiap industri itu tadi berbeda regulasinya gitu ya. Dan di sini tadi juga kita sudah berkenalan, Dr. Lin, ada berbagai macam industri perwakilan gitu ya dari Bapak Ibu peserta semuanya. Ada yang dari industri makanan, kemudian ada dari industri farmasi, ada juga dari pest control, pertambangan ada tidak? Kemarin karena kita bahas tentang industri pertambangan ini banyak juga gitu ya peserta yang berasal dari pertambangan. Kemudian ada yang dari Bogor Agriculture. Oh ya tadi ada mahasiswa juga gitu ya dari Bangladesh, Master Students of Agribusiness seperti itu. Oke, sebentar sedang ada gangguan. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut, ini ada satu pertanyaan lagi ya Ibu. Kita akan bahas. Selamat malam. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara pengendalian hama kutu di gudang dan bagaimana cara memonitornya? Seperti itu Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh dipersilahkan. Iya. Jadi untuk hama gudang itu eh, hama yang memang dia akan menyerang sumber-sumber makanan atau komoditas ataupun eh, bisa saja jenis lain ya barangnya yang memang ada di gudang tersebut. Nah, eh, hama gudang ini kalau kita lihat banyak jenisnya. Yang pertama dari sisi serangga yang memang dia akan memakan dari dalam. Jadi dia kumbang-kumbang yang makan dari dalam atau kita sebutnya internal feeder. Jadi kalau kita lihat suatu biji atau bahan makanan nampak dari luar itu utuh, pas dibuka ternyata ada dari sisi apa dalamnya sudah rusak karena ada hamanya gitu ya. Dan ada juga yang dia eksternal eksternal feeder, jadi dia memang makannya dari luar. Eh, Nah, itu menjadi eh, akan merugikan secara ekonomi karena sumber makanan itu menjadi rusak, menjadi terkontaminasi. Dan itu tidak mungkin dia berkembang dengan cepat, artinya sudah lama ada. Oleh karena itu biasanya di eh, bisnis yang ada aktivitas atau kegiatan memang penyimpanan di gudang itu harus ketat dari saat mulai nerima barang yang masuk itu harus disampling, harus dicek apakah sudah ada terkontaminasi hama atau belum. Karena kalau sudah ada itu jangan disatukan dengan yang di dalam yang tidak ada hama karena sebentar kemudian pasti akan berpindah jadi hamanya menjadi tambah banyak. Nah, sekarang bagaimana untuk pengendalian? Memang untuk hama gudang itu eh, dari pengendalian yang efektif yang kita kenal dengan fumigasi. Tapi fumigasi ini tidak mengandung unsur residu, artinya dia dalam waktu sekejap, dalam waktu yang tidak lama, dia memang betul akan mematikan semua termasuk telur-telurnya. Tapi saat itu ya sudah habis. Namun kita harus ingat hama itu bisa datang dari luar lagi. Kalau misalnya kita tidak memastikan barang yang masuk yang baru tidak dicek hamanya. Jadi akan mengintai terus. Nah, oleh karena itu pengendaliannya tidak bisa dengan satu metode mengandalkan fumigasi terus, tetapi dari mulai pencegahan. Bagaimana akses masuk selalu seperti itu dan bagaimana melakukan monitoring atau pemantauan yang berkelanjutan, nggak bisa sekali dua kali, harus terus menerus. Misalnya seperti tikus itu adalah hama yang ada di dalam gudang yang tidak bisa dianggap remeh. Nanti mereka akan merusak sumber-sumber makanan, termasuk kalau benda-benda yang ada yang bisa digigit gitu, karena memang si tikus punya perilaku dia menggerus gitu, apa namanya mengerat, sorry mengerat. Nah, itu apapun dia bisa rusak, bisa rusakin gitu. Nah, jadi artinya
dengan kita pengendalian itu dengan metode dipilih yang efektif, tetapi tidak hanya tentang treatmentnya, melainkan tadi pengecekan di awal, lalu sanitasi selalu menjadi pokok karena itu menjadi syarat penting. Kalau pengendalian hama itu syaratnya adalah sanitasinya harus baik. Iya. Jadi kalau kita eh, menghilangkan sisi sanitasinya itu sama saja seperti kita memang menyiapkan tempat yang nyaman bagi hama. Seperti itu, Mbak Indah. Oke, jadi tadi fumigasi atau pengobatan itu sebetulnya ya opsi terakhir gitu ya Ibu. Baiknya Iya, adalah betul. pencegahannya terlebih dahulu dan untuk bisa mencegah secara efektif itu tentu membutuhkan tadi tim in-house pest management. Baik dari tadi salah satunya industri yang memiliki gudang gitu ya. Banyak sekali. Kemudian industri farmasi dan juga industri makanan itu baiknya adalah memiliki tim in-house pest management supaya bisa mencegah keberadaan hama. Seperti itu. Oke, nah kita pertanyaan satu lagi mungkin ya Bapak dan Ibu. Karena tidak terasa untuk waktunya sudah memasuki pukul 9. Nah, ini ada satu pertanyaan kembali sebelum kita tutup close pertanyaan. Oke. Oh, dari Bapak Maulana Iskandar lagi ya, Oh dari iya. PT Lautan Natural Krimerindo. Selamat malam, izin bertanya kembali. Pertanyaannya adalah pengendalian hama mana yang lebih efektif? Pengendalian mekanis, biologi, atau kimia? Dr. Lin, seperti itu pertanyaannya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk jenis pengendalian yang mana yang efektif tentu disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Artinya, dengan konsep pengendalian hama terpadu, itu menandai bahwa tidak ada satu dua metode yang terbaik, melainkan harus melakukan penggabungan pengendalian. Maka tadi pengendalian itu tidak hanya tentang treatment, tetapi bagaimana upaya-upaya dari pencegahan itu adalah bagian dari pengendalian. Nah, sekarang kalau misalnya memilih mana pengendalian yang efektif, apakah yang fisik, apakah yang kimia atau yang biologi, itu tergantung tempatnya. Misalnya kalau di alam, misalnya di sawah, di kebun, kita bisa menggunakan pengendalian biologi. Artinya dengan mencari predator dari hama itu sendiri. Misalnya tikus, kita bisa tebar ular atau burung hantu. Itu bisa. Tapi kalau jatuhnya di permukiman, di tempat bisnis, tentu pengendalian biologi menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan masalah baru. Nah, di situ tentu akan melihat bagaimana efektivitas. Lalu yang kedua adalah pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik itu atau mekanik, itu bagaimana alat bisa membantu untuk pengendalian itu. Jadi misalnya populasi masih dalam kategori populasi yang menengah rendah, itu bisa dilakukan dengan pengendalian fisik. Kita bisa pakai apa namanya cahaya, bisa pakai apa namanya trap atau jebakan, yang tentu tidak perlu pakai kimia. Nah, itu bisa dipadukan. Lalu pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini pun harus kita lihat kalau jenis bisnisnya yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan, tentu ada ruang-ruang yang nggak bisa diganggu-gugat dengan metode yang ketat gitu. Ya tentu Bapak mengetahui bahwa ada area-area di ruang itu yang nggak bisa pakai pestisida. Nah, berarti ada upaya-upaya yang harus dikombinasikan dengan pengendalian lain. Ya, nah seperti dari sisi pengendalian dengan kimia juga tidak selalu tentang semprotan, bisa juga dengan penyimpanan bait-bait atau umpan-umpan yang nanti diharapkan si hama itu datang ke umpan tersebut yang sudah dikasih insektisida dalam jumlah yang lebih sedikit karena sifatnya slow action. Beda dengan penyemprotan, kalau penyemprotan memang itu untuk menyasar hama di sana dan kalau di tempat industri makanan terlalu beresiko.
Seperti itu. Nah, jadi pengendalian yang 3 jenis itu tidak bisa kita melihat mana yang terbaik karena disesuaikan dengan kondisi tempat itu sendiri, persyaratan dari bisnis itu apakah itu akan mengkontaminasi. Tentu kita jangan sampai penggunaan metode pengendalian bertabrakan dengan aturan atau regulasi yang ada. Seperti itu karena prinsipnya pengendalian itu akan dilakukan manakala memang eh, pengendalian kimia dilakukan manakala memang itu populasi sudah tidak bisa ditangani dengan metode non kimia. Ya, seperti itu ya Mbak Indra. Oke, jadi itu yang dinamakan juga pengendalian hama secara terpadu begitu ya Ibu. Jadi Ya, betul. mengkombinasikan beberapa metode itu yang paling efektif sebetulnya seperti itu. Oke, Ya, baik. Nah, kita menyebutnya juga integrated pest management atau sustainable pest management yang berkelanjutan seperti itu. ya, betul. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah berdiskusi, kemudian dari materi dari Dr. Lin sudah disampaikan juga bahwasanya dari program ahli hama kita membuka begitu bagi Bapak dan Ibu semua yang ingin belajar gitu ya selama 2 hari full dengan silabus yang sudah disusun. Saya sudah mengirimkan begitu ya di kolom chat konsultasi tentang sustainable fasilitasi gitu. Nanti bisa di save dulu atau pada malam hari ini juga bisa chat admin Alihama. Kemudian untuk SPMM ini dapatkan kesempatan untuk mendalami integrated pest management gitu ya bersama para pest expert di bidang hama. Nah, sekarang masih ada diskon gitu ya, diskon spesial dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta. Dan untuk seat, oke, kita eh, 5 seat lagi bagi Bapak dan Ibu. Nah, untuk investasi jangka dari Hama dan untuk tim yang dikirim nantinya juga bisa uh, share sharing knowledge gitu ya ke tim yang lainnya seperti itu. Baik, karena kita sudah mencapai waktu pada malam hari ini, karena di Zoominar tentunya terbatas, tetapi untuk program-program dari Ahli Hama kita sangat banyak Sustainable Pest Management Mastery pada Oke, baik Ibu Dr. Lin, mungkin ada sedikit closing statement pada malam hari ini. Dipersilahkan, Ibu. Ya, jadi penanganan atau pengelolaan hama atau pest management tentu menjadi tanggung jawab bersama, terlebih di tempat bisnis, bahwa bisnis berkelanjutan menjadi harapan dari pemilik bisnis jenis apapun, sektor apapun, sehingga perlu juga dirasa penting membentuk tim pengendali internal karena tentu Bapak Ibu ingin cepat atau responnya dalam pengendalian hama karena hama itu selalu mengintai, selalu dia akan datang karena memang kita sendiri yang menyiapkan. Oleh karena itu, bagi para pemilik bisnis sudah mulai membuat rancangan bagaimana membentuk tim pengendali hama internal dan juga kepada perusahaan pengendali eksternal terus harus mau menambah pengetahuan karena hama ini akan terus mengalami adaptasi dan teknik-teknik pengendalian tentu akan terus berkembang sejalan dengan teknologi yang ada yang terus-menerus harus diimprove menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Mbak Indah. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi Zoominar mingguan di minggu depan. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Lin yang telah menyempatkan waktunya karena tentu untuk kesibukannya sangat banyak gitu ya. Dan
tetap berkomitmen untuk bisa sharing knowledge setiap Jumat malam begitu ya di Zoominar Ahli Hama. Oke, Baik, terima kasih selamat malam banyak. Dr. Ya, Lin. selamat malam. Terima kasih. Oke, ya dari saya selaku moderator, terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu peserta semua. Saya tutup pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Ahli Hama yang lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.